Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kurang gede ya, dikit lagi volumenya. Kurang gede, udah gede ya. Sulamul munajat itu artinya tangga yang menyelamatkan. Sulamul munajat, tangga yang menyelamatkan. Ini kepunyaan atau susunan Al-Alim Al-Amil Al-Fadil Syekh Muhammad Nawawi. Jadi Syekh Nawawi nyarahin kita Sabinatul Sholat, kepunyaan Al-Makis Sayyid Abdullah Al-Hadrumi bin Umar. Mudah-mudahan kita dengan mengaji kitabnya diakui sebagai santrinya. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ada enggak ayat itu? Enggak ada. Bismillahi dengan menyebut Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah. Ar-Rahmani yang telah memberikan nikmat besar, Ar-Rahimi yang telah memberikan nikmat kecil. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, gitu ya. Pada arti yang luas nama Ar-Rahman yang telah memberikan nikmat besar disebut nikmat usul. Ar-Rahim yang telah memberikan nikmat kecil disebut nikmat furu. Alhamdulillahi ala ma fataha min ilhamihi wa wafaqna li tauhidihi wa ta'atihi. Alhamdulillah utawi sakabehe puji iku lillahi kedue Allah. Alhamdulillah segala puji itu lillah milik Allah. Berarti puji tidak banyak, iya. Ada puji hamdul qadim alal qadim, hamdul hadis alal hadis, hamdul qadim alal hadis, hamdul hadis alal qadim. 4 ya pujian. Pertama hamdul qadim alal qadim, memujinya Allah kepada dirinya sendiri. Seperti la ilaha illa ana, tiada Tuhan terkecuali aku. Yang kedua hamdul hadis alal hadis, memujinya makhluk terhadap makhluk. Seperti kita suami muji ke istri, ya, atau istri muji kita, atau kita sebagai orang tua memuji kepada anak. Jadi anak bapak yang pintar banget, itu hamdul hadis alal hadis. Yang ketiga hamdul qadim alal hadis, memujinya Allah kepada makhluk. Seperti Allah memuji kepada Nabi Muhammad SAW, ya, apa itu? Innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah hambaku yang berakhlak tinggi. Yang keempat hamdul hadis alal qadim, memujinya makhluk kepada Allah banyak, ya. Bahkan ini menjadikan syarat
di dalam setiap memulai doa. Setiap kita mau berdoa disyaratkan memuji kepada Allah. Allah mana? Seperti alhamdulillah hamdan yu'afini wa yu'afi mazidah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima man'amta. Nah ini teh memujinya kita kepada Allah ya. Jadi syarat diterimanya doa itu diawali dengan memuji kepada Allah, diakhiri juga dengan memuji kepada Allah. Diakhiri dengan kata alhamdulillah, diawali dengan alhamdulillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Makanya setiap doa ada awal dua, memuji dan membaca salawat. Salawat dulu biasa Allah Rasulullah SAW, lalu alhamdulillah dan yofi. Terus terakhirnya disunahkan juga Rasulullah SAW, alhamdulillahirabbil alamin. Selalu ada itu ya. Bahkan disunahkan di akhir dengan akhir surat As-Saffat apa ya? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Nah itu semua hamdul qadim alal qadim, hamdul hadis alal hadis, hamdul qadim alal hadis, hamdul hadis alal qadim lillah. Itu semua punya Allah. Karena semua pujian itu punya Allah, maka ketika kita memuji kepada Allah sama dengan memuji kepada Allah. Kamu ganteng. Kita memuji kepada teman dengan kata ganteng, dengan kata sukses, itu sama dengan kita memuji kepada Allah. Karena semua pujian punya Allah. Sebaliknya juga ketika kita mencaci maki kepada makhluk sama dengan mencaci maki Allah. Wah, ini tinggi ya. Apalagi berhubungan dengan fisik, dasar pesek lu. Nah, pesek itu sama dengan apa namanya? Mencela Allah. Seperti hanya Nabi Nuh itu nama aslinya Abdul Ghaffar. Dinamai itu karena Nabi Nuh terus menangis meratap kesalahannya, karena dia ketika suatu hari bertemu dengan anjing, kata Abdul Ghaffar, kamu jelek amat gitu ya. Nah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Abdul Ghaffar, apakah kamu mencaci maki aku atau mencaci maki makhlukku? Ya, jadi gitu. Nah disitulah Nabi Nuh terus meratap, ya Abdul Ghaffar meratap, menyesali perkataan cuma satu kali doang gitu doang. Kita mau banyak ya, begitu biasa aja. Ya. Itu hebatnya Nabi, berbuat satu kali tapi istighfarnya puluhan tahun. Nah, disebut aja Nuh, artinya meratap. Segala puji hanyalah milik Allah. Alama fataha, alama atas sesuatu fataha yang telah membukakan Allah. Min ilhami, dari ilhamnya Allah. Jadi kalau untuk para nabi namanya wahyu ya, kalau untuk para ulama namanya ilham. Mas Alu ya. Kalau untuk para nabi wahyu, kalau untuk para ulama ilham. Di sini adalah Syekh Nawawi ya, Allah berikan ilham, mampu mengupas Quran hadis yang termuat di dalam kitab-kitabnya yang begitu banyak. Min ilhami, dari memberikan ilhamnya Allah. Wawafakna, dan telah wawafakna ya, dan telah mengakurkan kepada kita atau menetapkan kepada kita litauhidi, terhadap mentauhidkan Allah. Wa ta'atihi, dan taat kepada Allah. Jadi kita bertauhid, di dalam hati kita hanya ada la ilaha illallah, dan kita taat nurut kepada Allah. Itu apa? Karena anugerah Allah. Sekarang alhamdulillah kita bisa ngaji, ini adalah fadl Allah. Yang sehingga ketika kita berbahagia dengan anugerah dan rahmat Allah, sehingga bisa berbuat sesuatu amalan baik, kita tidak sombong dengan amalan itu. Kok saya bisa beramal baik itu? Karena fadl Allah. Wa ashadu, dan aku meyakinkan
sesungguhnya la ilaha itu tiada Tuhan illallah terkecuali Allah. Syahadatan dengan keyakinan tata kafaru yang menanggung syahadat. Tata kafaru kan nanggung opo syahadat bibulugil murami dengan sampainya tujuan kita. Syahadat yang menanggung kita sampai pada tujuan. Apa tujuan kita? Ridho Allah. Wa ashadu dan aku meyakinkan anna Muhammad dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu itu hamba Allah wa rasuluhu dan utusan Allah. Nabi Muhammad itu hamba Allah, bukan anak Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah, bukan Tuhan. Makanya selalu abduhu wa rasuluhu untuk menentang terhadap akidahnya orang Nasrani yang meyakinkan bahwa Nabi Isa itu putra Allah. Makanya selagi di dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad itu Abdullah wa Rasuluh, tidak ada istilah cinta berlebihan kepada Nabi. Ya. Jadi yang disebut berlebihan cinta kepada Nabi Muhammad adalah seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani, menganggap sebagai Tuhan. Adapun selagi dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad itu hanya Abdullah, hamba Allah, hanya Rasulullah, utusan Allah, kita tidak ada cinta berlebihan kepada Nabi. Padahal seperti para sahabat hidup matinya untuk Rasulullah. Untuk ketika diangkat berperang itu senangnya bukan main. Khairuman asyhadu anna Muhammadan khairuman yang sebaik-baiknya makhluk ufido yang dicurahkan rahmat Allah terhadapnya. Jadi Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya hamba Allah yang Allah curahkan rahmat. Wa afar dan telah mencurahkan Nabi Muhammad ala khawasi umati terhadap umat Nabi Muhammad yang khusus, yang istimewa. Yaitu siapa? Ya hamba umat-umatnya yang beriman bertakwa. Jadi aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulullah. Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya makhluk yang telah Allah berikan rahmat, dan Nabi Muhammad memberikan rahmat terhadap umatnya yang khusus istimewa. Goyatar ikromi dengan kemuliaan yang tinggi. Goyatar ikromi dengan kemuliaan yang tinggi, puncaknya kemuliaan. Sallallahu sallam, semoga mencurahkan rahmat sapa Allah wasallam, dan semoga memberikan salam. Apa salam di sini? Hormat. Jadi kalau salat itu rahmat, kalau salam hormat. Ini ya. Kita tahunya sholawat dan salam, ya. Padahal sholawat itu adalah sholawat itu rahmat Allah, salam itu hormat. Apa hormat? Kemuliaan Allah. Salam semoga memberikan rahmat sapa Allah wasalam, dan semoga memberikan hormat Allah kepada siapa? Ala sayyidina, kepada pemimpin kita semua. Ala sayyidina, atas tuan kita semua. Muhammadin, nyatane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil abrari, yang menjadi pemimpin orang-orang bagus, orang-orang baik. Sayyidul abrar, Nabi Muhammad itu Sayyidul
abror, pemimpin seluruh orang-orang baik. Wa ala alihi, dan semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-athhari, orang-orang yang suci. Keluarga Nabi itu adalah al-athhar, orang-orang yang suci. Wa ashabi, dan semoga tercurahkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad al-akhyari, yang terpilih. Salatan dengan rahmat wa salaman, dan keselamatan daimaini, yang langgeng dua-duanya, mutalazimaini, yang mutalazimaini ila yaumil ardi, daimaini, yang langgeng dua-duanya, mutalazimaini, yang tetap dua-duanya. Tetap itu maksudnya tidak bisa dipisahkan, ya. Ila yaumil ardi, sampai datangnya hari, ila yaumil ardi, sampai datangnya hari menghadap alal maliki, atas Allah yang maha merajai, al-qahari, yang maha perkasa. Amma ba'du adapun, setelah membaca bismillah, setelah membaca alhamdulillah, setelah membaca syahadat, setelah membaca sholawat, kita memalu isinya ba'du. Amma ba'du amma ba'dal basmalah, ba'dal hamdalah, ba'dal syahadat, ba'dal sholawat. Dibuang tuh, jadinya bacanya di domah ba'du. Jadi ba'du ini di domahan ba'du, kenapa? Karena dibuang hal setelahnya. Jadi isinya domah ba'du, isinya ba'du teh dalamnya banyak. Ba'du teh apa? Setelah baca bismillah, setelah baca alhamdulillah, setelah membaca syahadat, setelah membaca sholawat, ba'du. Fayaqulu, maka berkata sopo al-fakir, orang fakir. Apa fakir teh? Orang yang sangat butuh, fakir. Ya. Sangat butuh, bukan butuh kekayaan, harta, butuh sama rahmat Allah. Jadi fakir-fakir itu asal namanya mah adalah orang yang tulang punggungnya pecah. Ya. Orang yang tulang punggungnya pecah, yang sangat membutuhkan terhadap apa? Pertolongan. Itu asal mana fakir itu. Asal mana fakir adalah patahnya tulang punggung. Tulang punggung kita patah gimana sih? Gak bisa ngapain ya? Jangan dulu patah urat kejepit aja, urat kejepit. Masya Allah ya, alhamdulillah ini. Ya, nah ini fakir. Saking butuhnya Syekh Nawawi terhadap rahmat Allah, sehingga dia berani mengatakan al-fakir. Fayaqulu, maka berkata sopo al-fakir, orang yang sangat butuh, al-mutasifu, yang tersifati bizuli, dengan kehinaan, wa taksiri, dan lalai. Apa lalai? Lalai itu sembrono. Ini ulama tuh ya, Syekh Nawawi itu nggak ada ulama tuh yang menyombongkan diri, nggak ada ya. Kita baru bisa sedikit udah sombong ya. Tuh Syekh Nawawi karena kitabnya banyak, tapi angker nyebut al-fakir. Siapa al-fakir di sini? Muhammadun Nawawi, tegasnya Muhammad Nawawi bin Umar, putra Umar al-Bantani, orang Banten. Kalau makamnya di Indonesia luar biasa ramai banget. Al-Bantani, orang Banten, As-Syafi'i, yang bermazhab Imam Syafi'i. Banten itu sebagai apa? Balada negaranya. Imam Syafi'i sebagai apa? Mazhabnya. Tuh Syekh Nawawi ada bermazhab, ya. Syekh Nawawi bermazhab. Ini kita bukan siapa-siapa.
siapa? Langsung Rasulullah. Makanya keder, apa keder? Keder jadinya bingung nyala-nyalain orang, semua salah. Aurasahullahu ta'ala ilman nafi'an wa adaban. Aurasa semoga mewariskan kepada Muhammad Syekh Muhammad Nawawi sapa Allah Ta'ala mewariskan ke apa? Memberikan semoga Allah memberikan kepada Syekh Nawawi apa? Ilman nafi'ah wa adaban, ilman terhadap ilmu nafi'an yang bermanfaat, wa adaban dan adab tata krama. Syekh Nawawi yang dimohonkan hanya apa? Dua. Satu diberikan ilmu yang bermanfaat, dua diberikan adab tata krama. Ya. Adab. Wahada ini kitab sarhun itu sarah apa sarah? Penjelasan. Hada ini kitab Sulamul Munajat. Sarhun itu sarah menjelaskan ala risalah terhadap risalah. Risalah itu apa? Kitab kecil. Nah, risalah. Jadi risalah itu isinya tukilan-tukilan dari kitab-kitab besar. Kalau kitab yaitu yang tebal-tebal, ada beberapa bab, ada beberapa pasal, itu namanya kitab. Kalau risalah mah tidak, ya. Jadi pindahan-pindahan, tukilan-tukilan dari kitab-kitab. Makanya ada kitab, ada risalah, ada majalah. Ya. Al-Mulaqabati yang dinamai bisafinati sholati dengan kitab Safinatus Sholat. Jadi ini kitab Sulamul Munajat menyarahi kitab risalah, menyarahi risalah yang namanya Safinatus Sholat. Ini kitab Safinatus Sholat punya siapa? Syekh Al-Alamah As-Sholeh As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami, yaitu kepunyaan Syekh guru, ya. Al-Alamah yang banyak ilmunya, As-Sholeh ya, Al-Masoleh, As-Sholeh yang Sholeh, As-Sayyid yang menjadi pemimpin siapa? Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Abdullah putra Umar, Umar putra Yahya. Orang mana? Hadrami. Orang Hadramaut, Hadrami. Qaddasa semoga mensucikan sapa Allah ruhahu terhadap ruhnya Syekh Al-Alamah As-Sholeh Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Wa nawara dan semoga menerangi Allah dorihahu terhadap kuburannya Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Wa ja'alahu dan semoga menjadikan Allah terhadap Syekh Al-Alamah Sholeh Syekh Abdullah bin Umar bin Al-Hadrami bi a'lal jinan, di surga yang paling tinggi. Amin. Ya, semoga Allah membersihkan ruhnya, semoga Allah menerangi kuburannya, dan semoga Allah menjadikan terhadap Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Wa ana dan aku as'alu itu bermohon aku Allah kepada Allah. Kata siapa nih? Kata Syekh Nawawi. Aku bermohon kepada Allah muta'ammidan dalam keadaan berpegang teguh bisa iri umuri dalam seluruh urusan-urusanku alaihi kepada Allah. Aku bermohon kepada Allah yang mana aku terus berpegang teguh terhadap Allah atas segala seluruh urusan-urusanku. Nah, ini contoh ya. Jadi segala urusan kita tetap harus berpegang kepada Allah. Mohon apa? Ayat fa'a semoga memanfaatkan Allah bihada syarhi dengan ini sarah. Semoga Allah memanfaatkan ini sarah. Amin. Wa ayasbago dan semoga menyempurnakan Allah ala wasi'i karomihi atas luasnya kemuliaan Allah. Wa ala yu'akhidhani dan
dan semoga tidak menyiksa Allah kepadamu, wa alla yu'akhizani, dan semoga tidak menyiksa Allah kepadamu, bima terhadap sesuatu apa yang ada di kitab, hasaltu yang telah lalai aku, fihi di dalam ini ya. Semoga Allah menyempurnakan ya terhadap ini kitab, dan semoga Allah tidak menyiksa kepadaku dengan keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab ini yang merupakan kelalaianku, bifadlihi dengan anugerah Allah. Anahu sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha tinggi, Allah Ghafurun yang maha pengampun, Rahimun yang maha pengasih. Wasama itu dan telah menamai aku terhadap ini kitab Sulamul Munajat, terhadap kitab Sulamul Munajat, atau telah menamai aku terhadap ini sarah apa Sulamul Munajat, kitab Sulamul Munajat. Qala al-musannif, qala telah berkata sapa al-musannif, musannif siapa musannif? Musannif itu pengarang ini kitab, musannif atau mu'alif, sama mu'alif, musannif ya, penyusun kitab. Rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iklam, ketahuilah olehmu anna asma Allahi, sesungguhnya nama-nama Allah, la tusbatu itu tidak ditetapkan asma Allah illa binasin, terkecuali dengan nas. Apa nas? Ketentuan Quran hadis. Nas itu apa? Ketentuan Quran hadis yang tidak bisa diganggu gugat lagi, itu namanya nas. Jadi nas itu adalah ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dirubah-rubah lagi, yaitu seperti nas. Nas ini isinya apa? Quran hadis. Awi ijma'in atau ijma' ulama ala sohihi, menurut kaul sohih. Jadi asma Allah itu semua ditetapkan berdasarkan Quran, nas Quran hadis dan ijma' ya. Wahia utawi asma Allah iku arba'atu aksamin, papat piro-piro dukungan. Wahia dan asma Allah itu arba'atu aksamin, ada 4 bagian. Jadi asma Allah ini terbagi 4, Mas Andri ya. Yang istiqomah ya, jangan pertama doang ngajinya nih. Wah, jangan belang-belang sampai selesai. Ini kita kan tipis ya. Paling berapa? Ya, perkiraan tanggal berapa? Ya, April selesai. Tanggal berapa? 9 apa? 9, 8 April itu berapa hari? Pertengahan ya. Jangan sampai nanti tanggal berapa itu sudah pada mudik ya. Kita ada tipis ini mah, tapi walaupun tipis ya boleh menyepelekan, tipis gampang jangan ya. Oh, kita nggak tahu ya. Ya Pak ya, kacamata saya kan lupa lagi. Apple, Mas Apple langsung ya. Mas Apple ya. Ini santri ahli sama tapo gini, Mas Apple. Tapo gini. Ini udah jarang nanti gini ya. Sekarang aja paling nanti di Haji Nandang sama di sini. Jadi ngaji kitab langsung ngajinya ya, jadi langsung ngaji kitabnya, langsung membaca perkataan Syekh Nawawi langsung. Jadi asma Allah itu terbagi 4. Nah, asma uzat yaitu nama-nama zat.
Wahia lakutai asma uzat itu alati yuqalu, alati asma Allah yuqalu yang dikatakan hiya huwa. Hiya nama itu, huwa ya Allah. Jadi asma Allah itu terbagi empat. Yang pertama asma uzat. Nah ini perlu tahu kita. Asma uzat itu apa? Asma uzat itu nama yang dipergunakan untuk nama Allah itu sendiri. Ya. Seperti mana? Mislu Allah. Seperti mana? Wal Malik. Nah, Allah ini isim zat. Ya, jadi isim zat itu nama zat Allah itu sendiri. Gitu. Ya. Allah isim zat. Al Malik apa Al Malik? Sama isim zat Al Malik itu Allah yang merajai. Terus wa asma'us sifati, wa asma'us sifati. Yang kedua nama-nama sifat. Wahia lakutai asma'us sifat itu alati layuqalu. Itu alati sifat layuqalu yang tidak dikatakan. Hiya itu asma, huwa terkecuali Allah. Wala hiya dan juga hiya itu asma ghairuhu selain Allah. Kalau asma sifatnya adalah nama yang dipergunakan untuk Allah juga untuk selain Allah, gitu aja. Yang kedua asma sifat. Asma sifat itu adalah nama yang dipergunakan untuk Allah juga dipergunakan untuk selain Allah. Seperti mana? Kal alim. Kal alimi seperti alim. Alim itu artinya yang mengetahui kan? Allah alim, cuma maha mengetahui. Terus kita nih mengetahui sesuatu, alim namanya. Ya. Qadir, wal qadir, dan qadir artinya apa? Yang mampu. Ini kata-kata qadir dipakai untuk Allah. Iya, selain Allah juga iya. Cuma ketika al-qadir kepada Allah maha kuasa. Kita mampu menyelesaikan masalah berarti qadir. Kita mampu membuat rumah berarti qadir, gitu. Qadir. Jadi asma sifat itu adalah nama-nama yang dipergunakan untuk Allah juga untuk selain Allah. Terus wa asma'ul mana tadi? Wa kuluma dan setiap sifat atau setiap sesuatu yang dulu yang menunjukkan ala sifatil qadimah, atas sifat-sifat yang dahulu. Itu namanya asma sifat, yaitu seperti wujud, tidak, bako ya. Nah itu asma sifat. Tapi untuk Allah sifatnya sifatul qadimah, sifat-sifat terdahulu seperti wujud, tidak, bako, falak, hadis, yang minafsi, wadaniyah, kudrat, irodah, ilmu, hayya, sama, basar, kalam, qadir, mudi, dan aliman, hayya, sami'an, basiran, mutakarim, iman. Tiga berdua? Dua ya? Wa asma'u tanzih. Dan ketiga asma'u tanzih, nama-nama pembersihan. Apa itu asma'u tanzih? Wahya lalu tawi asma'u tanzih iku barang apa barang nama dala yang menunjukkan dala kang nuduh akan opo alat takodusi ing atase nyuci aku. Yang ketiga asma'u tanzih, nama-nama yang menunjukkan pada maha bersihnya Allah. Seperti kasalami, seperti salam. Salamul kan ada dalam asmaul husna yang salam. Dan salam ini artinya apa? Maha memberikan keselamatan. Al-Qudus, wal Qudus seperti lafaz Al-Qudus, maha suci. Wadaim, dan yang maha langgeng. Wasodiq, dan yang maha benar. Nah ini setiap sifat yang menunjukkan pada arti
mensucikan Allah, itu namanya asmaul tanzih. Setiap sifat yang menunjukkan pada makna pembersihan atau pensucian kepada Allah, itu namanya asmaul tanzih. Seperti salam, kudus, dai, as-sadiq. Yang keempat, wa asmaul af'al. Asmaul af'al. Apa asmaul af'al? Wahya lan utawi asmaul af'al alati yuqalu fi kulli. Alati itu nama, yuqalu yang dikatakan, hiya itu asma gue selain Allah. Jadi asmaul af'al itu adalah nama-nama yang mana selain Allah pun disebut juga, seperti Al-Khaliq, seperti Al-Khaliq yang menciptakan, wal musawwir dan al-musawwir apa itu? Yang membentuk. Wal razik dan ar-razik apa itu? Ar-razik yang memberikan rezeki. Wa ghairi zalika dan selain itu semua mimma dari sifat-sifat yang dulu yang menunjukkan ala pilih pada pekerjaannya. Jadi yang keempat asmaul af'al. Asmaul af'al itu apa? Nama-nama yang menunjukkan pada pekerjaan, gitu aja ya. Nama-nama yang menunjukkan pada pekerjaan namanya asmaul af'al. Jadi ulangi, asmaullah itu terbagi 4. Yang pertama asmaul zat, yang kedua asmaul sifat, yang ketiga asmaul tanzih, yang keempat asmaul af'al. Asmaul zat adalah nama-nama yang hanya dipakai untuk Allah, seperti Allah Al-Malik. Asmaul sifat adalah nama-nama yang dipergunakan untuk Allah dan selain Allah. Asmaul tanzih adalah nama-nama yang menunjukkan pada makna pensucian kepada Allah. Jadi nama-nama yang isinya itu takdis, taqaddus, ya, mensucikan Allah, itu berarti asmaul tanzih. Yang keempat asmaul af'al, nama-nama yang menunjukkan pada pekerjaan, seperti menciptakan, memberikan rizki, iya kan, yang memperhatikan, yang mengatur. Pokoknya 99 nama ada tuh, ya. Di situ asmaul husna itu kan. Jadi 99 nama yang merupakan asmaul husna, nama-nama Allah al-husna yang bagus-bagus, itu di situ ada asmaul zat, ada asmaul sifat, ada asmaul tanzih, ada asmaul af'al. Berarti sifat 20 itu, ya, sifat 20 itu masuknya kemana? Ke asmaul sifat, ya, asmaul sifat, wujud, tidak, baqa, mukhalafah hadis, qiyam bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayasa, apa semuanya itu namanya asmaul sifat, ya. Jadi asmaul sifat itu ketahui apa namanya yang menjadi sifat-sifat yang mesti kita ketahui itu adalah 20. Itu adalah asmaul sifat, bukan asmaul zat, asmaul tanzih, asmaul af'al. Sebutnya teh sifatul uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Jadi yang berhak menjadi Tuhan itu
yang memiliki 20 sifat, yang memiliki wujud, yang memiliki tidak apa tidak, wujudnya tidak dihadapkan dengan tiada, yang memiliki apa bako artinya apa wujudnya tidak diakhiri dengan tiada. Jadi yang berhak menjadi Tuhan adalah zat yang wujudnya tidak diawali dengan tiada, tidak diakhiri dengan tiada. Wujud tidak mukhalafatul hawadis. Yang keempat, yang menjadi Tuhan itu harus mukhalafah hadis, harus beda dengan makhluk. Makanya para ulama selalu mentakwil. Apa mentakwil? Takwil itu mengartikan sebenarnya. Karena di situ kalau diartikan sebenarnya ada tasabuh, ada masalah dengan makhluk. Seperti mana? Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau diartikan tangan, pikiran kita berarti tangan begini. Maka ini wajib ditakwil. Ya Allah ayat kudratullah, kekuasaan Allah. Beda dengan selain kita, selain Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya meyakini Allah itu punya tangan, itu mujassimah namanya. Ya, mujassimah. Mujassimah itu golongan yang meyakinkan bahwa Allah itu berjisim seperti makhluk. Nah, ini salah ya. Jadi Allah itu apa? Wajib mukhalafah hawadis. Terus wujud kita bakok. Yang kelima qaimun bi nafsihi. Artinya apa? Tidak butuh sama yang lain. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh arah. Makanya Allah itu terlepas dari di depan, di belakang, di atas, di kanan, di kiri, di bawah. Gitu. Makanya ketika para sahabat bertanya tentang Allah, katakan Muhammad, aku lebih dekat daripada urat nadi. Karena kan Allah tidak butuh tempat itu. Yang butuh tempat itu hanya makhluk. Terus apa? Kudrat apa tuh yang qaimun wahdaniyah. Nah, yang keenam wahdaniyah. Wahdaniyah itu apa? Allah tunggal. Tunggal di sini ada wahdaniyah bizat, bisifat, bil afal. Pekerjaan Allah tidak ada yang menyamainya. Ya, sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Zat Allah tidak ada yang menyamainya. Zat Allah zat. Ketika dalam pikiran kita Allah seperti kita, ada jarinya, ada sendinya, ada, bukan seperti itu. Karena kita diciptakan bukan untuk mengetahui zat Allah, tapi kita diciptakan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ya. Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walaupun dekat itu si cepot boleh ke dalam, dia nggak tahu seperti apa dalam itu. Kenapa? Karena si cepot diciptakan bukan untuk mengenal dalam. Padahal si cepot ini gimana dalam? Cepot itu gambaran rakyat biasa. Arjuna Batokdaca itu adalah bangsawan. Tapi ketika dalam ini mengendaki, si cepot bisa mengalahkan Arjuna, bisa. Gitu, ya. Karena gimana dalam. Tapi ini semua tidak bisa mengetahui dalam. Kita ini punya kemampuan semua diberikan oleh Allah. Tapi kita diciptakan bukan untuk apa? Mengetahui zat Allah. Makanya apapun yang termuat di dalam Al-Quran maupun hadis, yang di situ ada masalah dari hadis, ada mirip-mirip dengan makhluk, itu wajib ditakwil. Nah, ini sifat-sifat yang Allah ini sifat uluhiyah, itu sifat ketuhanan. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku Tuhan tapi tadinya tidak ada, wah itu bukan Tuhan. Dia ngaku Tuhan tapi nggak terbatas kekuasaannya, sementara Tuhan itu harus maha kudrat, maha irodah, maha ilmu, maha basar, maha hidup, ya. Hidup tidak terkena oleh mati, maha berbicara. Nah, makanya yang harus diketahui sebagai ketauhidan adalah asma sifat, bukan asma zat ataupun
tanzih ataupun asmaul af'al. Sementara kalau teman kita itu tauhidnya itu asmaul zat wa sifat. Nah, ya. Uluhiyah sama rububiyah beda. Padahal uluhiyah ya rububiyah, rububiyah ya uluhiyah. Yang ngatur kita yaitu Tuhan. Tuhan itu yang ngatur kita. Makanya sudah diinformasikan awal-awal suratul Fatihah siapa Allah? Rabbil alamin. Alhamdulillah. Lillah itu siapa Allah? Rabbil alamin. Allah itu Tuhan. Siapa Tuhan? Rabbil yang ngurus. Ngurus itu bahasa Arabnya apa? Robbi. Robbi itu ketika dinisbahkan itu rububiyah. Allah adalah uluhiyah, Rabbil adalah rububiyah. Jadi uluhiyah sama rububiyah yang itu kayaknya tidak dipisah-pisah. Gitu. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lahum wa rabbana sirra. Rabbana fa'alna mimma 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana qina wa qadi ahlana. Wa rabbana ila tawhidina wa wassalna bi ta'allum. Wassalna bi ta'lim tarzuqna wa tarzuqna al-amanah. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya dalam bedanya siang dan malam. Kalau siang nggak ada kopi, kalau malam ada kopinya. Makanya nggak apa-apa. Malam saya nggak apa-apa, ngaji lagi nggak apa-apa. Ya, ngaji lagi. Sudah bedanya ada kopi ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, istiqomah sehat walafiat, jumpa rizki, wajah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.